Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 1 April 2022, hari biasa pekan keempat Prapaskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 25-30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, baru saja kita dengar sabda Tuhan hari ini, terutama dalam kutipan ayat yang ke-28 dikatakan demikian oleh sabda Tuhan, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Menurut orang-orang Yahudi, kemunculan Mesias atau Kristus itu secara tiba-tiba, tak terduga dan tidak diketahui asal-usulnya dari mana. Di saat mereka mendengar dari banyak orang bahwa Yesus adalah Kristus, mereka mencibir dan meragukan bagaimana mungkin Yesus adalah Kristus, karena mereka tahu masa kecil Yesus. Asal-usul Yesus mereka tahu, karena menurut mereka Kristus atau Mesias itu kemunculannya secara tiba-tiba, tak terduga dan tidak tahu asalnya dari mana. Mereka tidak mampu menyadari dan mengakui hadirnya yang ilahi, Yesus yang adalah Kristus yang terurapi, Allah Immanuel. Maka sama seperti kebanyakan orang-orang pada masa itu yang mengharapkan kemunculan yang mengejutkan dari seorang Mesias dari Allah, kita juga seringkali mencari Tuhan hanya dalam peristiwa-peristiwa ajaib dan luar biasa saja. Dan kita cenderung mengabaikan kehadirannya dalam hal yang biasa dan sederhana. Saudara-saudariku yang terberkati, di saat Yesus bergantung pada tahtanya disalib, Ia mengembuskan rohnya. Dan di saat Tuhan mengembuskan rohnya, dunia diperbarui. Dunia dihidupkan dan disegarkan kembali. Dan oleh karena rohnya yang tercurah itulah, maka Ia pun hadir dalam hal yang dahsyat dan biasa serta sederhana sekalipun. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tulus dan tiada batasnya. Betapa kami sering mengabaikan sapaan dan kehadiran-Mu dalam cara dan bentuk yang sederhana dan biasa. Kami lebih ingin mencari hadir-Mu dalam hal yang menakjubkan dan mengherankan terjadi dalam hidup kami. Ampunilah kami dan bentuklah hati kami agar semakin peka akan suara hadir-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.